Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Yeay. Nah, di video kali ini aku mau sharing lagi nih ke kalian terkait faktor apa sih yang bikin kalian itu bisa gagal di suatu mata kuliah. So, buat kalian penasaran, stay tune terus di video ini sampai habis. Nah, jadi guys, banyak banget sebenarnya faktor-faktor yang bisa bikin kalian itu ngulang di mata kuliah yang udah kalian ambil atau mata kuliah yang emang udah ditentuin dari sistem. Nah, biasanya penyebab pertama itu adalah yang bikin kita gagal itu adalah absen kita tuh udah lebih dari 3 kali. Nah, buat teman-teman, kalau misalkan di kampus aku, jadi teman-teman tuh mesti banget memperhatikan absen. Jangan sampai teman-teman tuh absennya tuh udah lebih dari 3 kali. Dan ini tuh kejadian dulu waktu aku semester berapa gitu, aku lupa. Jadi ada temen aku gitu kan, dia tuh ngeklaim bahwasannya dia tuh baru absen 3 kalau nggak salah ya. Jadi di cerita itu dia bilang dia ngeklaim saya baru absen 3 kali pak, kayak gitu. Tapi ternyata di absen bapaknya itu udah 4. Maksudnya tuh 4 tuh udah nggak bisa lagi kayak gitu. Jadi kalian bisa abis tuh bener-bener cuma bisa absen tuh 3 kayak gitu. Nah, dia tuh udah 4 kayak gitu, di data bapaknya tuh udah 4. Nah, apa yang terjadi ketika UAS dia nggak dibolehin masuk dan alhasil dia harus ngulang mata kuliah itu? Gagal dong kayak gitu kan, sayang banget nih cuman gara-gara absen. Nah, buat temen-temen tuh mungkin bisa diperhatiin ya dari absennya kayak gitu, apakah absen teman-teman itu aman atau absennya itu udah nggak aman lagi, emang udah limitnya 3. Nah, itu benar-benar diperhatiin. Nah, kalau saran dari aku, kalau misalkan nggak penting-penting banget, itu jangan diambil absennya, karena kita nggak tahu ya ke depannya tuh entah ada kejadian apa yang membuat kita tuh harus bener-bener nggak bisa datang di mata kuliah dan kita bisa ambil absen kayak gitu, bisa ambil jatah kayak gitu. Tapi kalau misalkan cuman gara-gara nggak bikin tugas terus nggak mau masuk, ya itu nanti jatuhnya kalau misalkan ada kebutuhan yang lebih mendesak di hari-hari ke depannya kan jadi susah kayak gitu. Nah, itu juga harus teman-teman pertimbangkan kalau misalnya teman-teman tuh mau ngambil absen ya. Jadi pertimbangkan. Jadi kalau misalkan absennya udah lebih dari 3, itu kita bisa gagal di mata kuliah. Jadi setiap mata kuliah itu punya jatah absen 3 ya, jadi bukan per semester, jadi hitungan itu per mata kuliah. Nah, terus yang kedua yang bikin kita gagal itu adalah kita nggak ngumpul tugas sama sekali. Ya, ini udah jelas lah ya, karena tugas itu adalah nilainya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau dapat nilai ya teman-teman harus ngumpulin tugas gitu. Dan tugasnya itu juga beragam, ada yang per minggu, ada yang per bulan, atau ada tugas yang dikumpulin di akhir semester. Nah, kalau misalkan tugasnya itu dikumpul di akhir semester, jangan sampai teman-teman tuh terlena untuk ngerjainnya malah di dekat-dekat pengumpulan tugas, takutnya nanti malah keteteran kayak gitu. Jadi ya kerjain aja kalau misalkan ada waktu luang, itu kan bisa dikerjain kayak gitu, nggak harus nunggu mepet baru mau dikerjain. Nah, terus yang ketiga itu tugasnya itu asal-asalan ya. Mungkin dari teman-teman tuh ada yang pernah bikin kayak gini, kayak yaudahlah yang penting jadilah tugasnya gini-gini gono-gono. Nah, di situ sebenarnya bakal mempengaruhi nilai kayak gitu. Bisa jadi bobot nilai kita tuh tidak mencukupi kayak gitu. Jadi misalkan target, misal anggaplah ada KKM-nya kayak gitu kan ya. Dulu ya kalau kita sekolah tuh kan ada KKM. Anggaplah mata kuliah itu KKM-nya itu 75. Nah, nilai teman-teman tuh cuman 71 ketika ditotalin, karena teman-teman bikin tugasnya itu asal-asalan, asal jadi, yaudah yang penting jadi, udah nggak ribet segala macem. Akhirnya nilainya berapa? Akhirnya nilainya pas di final ya katakanlah 71, tidak melampaui KKN ya, tidak melampaui nilai yang distandarkan, dan akhirnya teman-teman harus ngulang lagi. Aku saranin jangan ngulang, karena teman-teman harus nonton juga video aku sebelumnya kenapa sebaiknya kita tuh jangan ngulang mata kuliah. Nah, terus yang selanjutnya itu ada juga dosen yang bakal ngagagalin mahasiswanya kalau misalkan tugas UASnya tuh nggak dikumpul. Jadi kalau di kampus aku tuh UTS sama UAS tuh punya bobot yang lumayan besar di jurusan aku ya, di prodi aku tuh UTS sama UAS tuh bobotnya besar banget. Bahkan kalau misalkan kita nggak ngumpul tugas itu, bisa jadi
kita tuh gagal. Kenapa? Bisa jadi nilai-nilai tugas kita, keaktifan kita tuh kurang, sehingga pas UAS nih yang harusnya menopang nilai kita, malah nggak kita kumpulin dan akhirnya kita jadi gagal karena nilai-nilai sebelumnya itu tidak mencukupi untuk bisa lolos di mata kuliah itu. Jadi teman-teman pertimbangkan juga ya tugas-tugas UASnya kayak gitu. Apalagi sekarang tuh udah mau deket-deket tugas UAS kan, deket-deket UAS. Nah itu tuh bisa dipertimbangin nih kira-kira mau bikinnya gimana tugasnya kayak gitu. Terus kalau misalkan nggak paham itu kan bisa kita tanyain sama dosen kita kayak gitu. Jadi ya pinter-pinter kita sih kayak gitu. Nah terus selanjutnya ada juga kemungkinan kita gagal di mata kuliah itu karena kita tidak ikut UAS atau UTS kayak gitu ya. Mungkin kebijakan di beberapa kampus itu beda kayak gitu kan, tapi ada gitu kan yang beberapa kalau misalnya kita nggak ikut UAS atau UTS itu kita dinyatakan gagal kayak gitu. Kalau nggak salah waktu itu kejadiannya di teman aku deh, yang dia masalah absen dan dia nggak bisa ikut UAS gitu, dan itu tuh kayak dinyatain gagal dan harus ngulang lagi di semester berikutnya. Kan sayang banget ya kayak gitu, kita menghabiskan waktu sekitar beberapa bulan untuk satu mata kuliah, dan karena absen ataupun karena mata kuliah dan segala macamnya kita harus ngulang lagi di semester depan. Nah belum tentu di semester depan itu kita bakalan fokus kayak gitu, apalagi yang udah semesternya tinggi-tinggi gitu kan, ngeliat temennya yang udah mau wisuda segala macem, nah kepikiran gitu. Bisa jadi karena kan nggak semua orang kayak gitu loh. Nah itu dia tadi guys, terkait faktor yang bikin kita ngulang mata kuliah. Jadi semoga video ini itu bermanfaat untuk kalian, bisa jadi pegangan kalian lah untuk tidak coba-coba gagal mata kuliah. Ya setidaknya kalian udah tahu lah gambaran kalau misalnya gagal tuh gimana, dan faktor yang bikin gagal itu apa-apa aja. Dan buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini supaya aku makin semangat lagi untuk bikin video. Terima kasih, dah.